Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, yaitu video mengenai bagaimana sih tips memotong akar anggrek bulan. Ya, yang seperti apa sih akar anggrek bulan yang bisa kita potong. Nah, kali ini adalah anggrek bulan yang usianya masih dikatakan baby enggak, ini adalah tunasnya ya teman-teman. Jadi ini tunasnya. Memang saya sajikan yang ini karena apa? Di sini bisa dilihat ini adalah perawatan lama yang dulu pernah saya videokan, dan plant ini hampir mati, atau yang pasti bulb utamanya itu di anggrek bulan ini sempat busuk, dan ini adalah bekas speknya ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai muncul tunas baru. Nah, dari video yang dulu lama itu, ini kebetulan yang sudah muncul tunas barunya. Ini media masih sama, saya tempatkan di pot serabut kelapa atau coco fiber biasa disebut. Lalu di dalamnya ini media tengahnya itu adalah sphagnum moss atau moss putih seperti biasa. Nah, akar yang seperti apa yang nanti akan kita potong untuk merawat anggrek bulan ini, yang seperti apa akarnya? Ini bisa dilihat beberapa akarnya. Ini akarnya beberapa ada yang membusuk atau kopong. Nah, ini bisa dilihat ini akarnya agak panjang. Yang ini agak kehijauan. Kalau akar seperti ini teman-teman, akarnya ini kalau seperti ini jangan dipotong ya, jangan dipotong. Yang kita potong seperti apa? Nah, kalau ini kan dia memang potong alami. Apa maksudnya putus alami? Karena serangga atau apa. Nah, yang kopong itu yang seperti ini. Nah, nanti saya perlihatkan. Nah, ini seperti ini. Ini akar yang kopong, yaitu sudah kering, tidak ada isinya, yakni udah nggak ada nutrisi yang mengalir di dalamnya situ. Ini akan saya gunting seperti ini teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja dalam memotong akar anggrek bulan. Cari akar yang kopong atau yang sudah tidak aktif. Jangan sampai kita motong akar yang aktif ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Bisa diraba dulu, bisa dipegang kayak gitu. Kalau dirasa udah kopong, udah nggak bulat gitu biasanya, dia udah keriput. Nah, itu berarti si akar sudah bisa kita potong berwarna coklat kayak gini. Nah, ini sih bagian belakangnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ada akar kopong juga. Ini bisa kita potong. Banyak sih akar-akar seperti ini, karena ini memang waktu itu kan hampir mati, lalu saya mencoba untuk merawat kembali, tapi tidak intens ya, tidak intens kita terus pupuk dan sebagainya, picu dengan pupuk istilahnya pertumbuhan, itu enggak. Jadi ini memang alami, jadi nutrisinya hanya lewat air, terus saya berikan fungisida aja ketika musim hujan. Karena ini saya tempatkan di bawah paranet 60%. Jadi cahaya matahari yang datang itu sekitar 40%. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk memotong akar anggrek seperti ini aja. Cari yang kopong-kopong, jangan cari yang masih hijau. Kalau masih hijau itu berarti dia masih mengalirkan nutrisi ke dalam plant ini. Ini saya ambil lagi yang satunya, yang usianya juga lumayan, masih kecil tunasnya. Ini ada 3 daun di sini. Nah, ini seperti ini akarnya teman-teman. Ini kondisinya sama, dulu pernah saya videokan kan di sini seperti apa. Nah, ini udah muncul akar barunya juga. Tuh bisa dilihat akar barunya putih, ujungnya hijau. Nah, ini ada tanaman liar. Kalau kayak gini kita cabut aja. Kita cabut aja, lalu kita bersihkan. Ini media sama, hampir medianya sama semua. Saya tempatkan di coco fiber, lalu saya berikan sphagnum moss. Memang dalam perawatan anggrek bulan ini, yang tadinya saya tempatkan di pot tanah kayak gitu dan sebagainya, itu ternyata tidak cocok di tempat saya. Kalau tempat teman-teman kan mungkin berbeda, karena semuanya itu tergantung tempat, suhu, kelembaban dan sebagainya. Banyak penempatan anggrek.
Nah, ini bisa dilihat dari sisi belakangnya. Sisi belakangnya seperti ini. Hanya sphagnum moss, tengahnya untuk memberikan kelembaban si anggrek ini. Hampir mati teman padahal, tapi kemudian bisa survive. Nah, ini juga sama. Kondisinya sama kan? Ini di video dulu, kalau nyari video-video di playlist channel Orchid Corner mengenai anggrek bulan pasti menemuin video mengenai anggrek bulan yang dulu saya selamatkan. Jadi di kondisi yang sudah busuk, sudah hampir mati, nggak ada pertumbuhan sama sekali, itu bagaimana menumbuhkannya lagi tunas-tunas baru ini. Nah, seperti apa? Nah, ini bisa dilihat, ini ada akar baru. Ini saya bersihkan bagian atasnya karena sudah busuk teman-teman, bulb yang lama itu. Nah, seperti ini. Selama ada akar-akar baru, akarnya masih hijau putih kayak gitu, itu jangan dipotong. Yang dipotong akar-akarnya udah kering kayak gini. Nah, ini udah nggak ada fungsinya teman-teman, nggak ada nanti nutrisi yang menyerap untuk ke plantnya itu nggak ada, jadi dipotong aja, dirapin aja. Nah, bisa dilihat akar-akarnya, ini akar barunya lumayan, sudah survive dia. Kondisinya menuju ke remaja, pra remaja ini kalau anggrek bulan. Soalnya ini anggrek bulannya anggrek bulan hybrid gitu. Nah, ini bisa dipotong akar-akar seperti ini. Nah, seperti ini kondisinya. Ini sudah lumayan pertumbuhannya. Bisa dilihat selama akar masih hijau, masih bisa survive mencari nutrisi. Pokoknya kalau anggrek-anggrek bulan atau apapun itu jangan dibuang dulu. Biarkan ini beberapa saat, intinya kita rawat kayak gitu. Perawatannya juga berbeda, jangan taruh di pot ya, tapi biasanya ditempel atau digantung kayak gitu. Nah, ini potong seperti ini teman-teman. Dalam memotong akar anggrek itu cukup mudah, simple, praktis. Jadi cari akar-akar yang kering, kopong, yang udah nggak memberikan nutrisi lagi, nggak memberikan nutrisi, mengalirkan nutrisi ke plant tersebut. Kalau masih putih-putih kayak gini, ini karena habis saya siram, jadinya tadinya kan putih, lalu disiram menjadi hijau. Itu tanda-tanda ciri-ciri akar. Kalau putih itu berarti kurang air, biasanya kayak gitu. Sama kayak anggrek vanda lah. Nah, teman-teman kan tahu anggrek vanda kan? Anggrek vanda kalau akarnya putih itu berarti kurang air kayak gitu. Dia udah pengen disiram. Seperti anggrek bulan juga sama, akar-akarnya juga harusnya kalau udah putih ya kasih kelembaban, kasih air biar jadi hijau. Seperti itu. Nah, ini media juga saya berikan sphagnum moss, tapi itu di bawah ada styrofoam buat ganjel. Ada coco fiber juga. Nah, seperti ini udah lumayan, udah jadi 2 bulb. Kalau yang ini tunasnya yang baru itu udah jadi dua bulb. Lumayan teman-teman, hasil penyelamatan anggrek bulan yang hampir mati dulu. Ada 2 bulb pokoknya. Lumayan kan, nggak ada yang terbuang untuk anggrek-anggrek bulannya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman di rumah juga anggreknya mengalami kondisi yang istilahnya kritis, atau anggrek saya kenapa nih kok gundul kayak gini. Jangan khawatir, dirawat aja pelan-pelan, pasti dia akan tumbuh kembali. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini dalam memotong akar anggrek. Gunanya untuk apa? Jadinya anggrek itu akar untuk mengalirkan nutrisi ke bulb pada tanamannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!